Alhamdulillah telah selesai. Hanya demikian poin A. Berikutnya poin B, iaitu karena kalihna nikah. Tentu hana bicara tali di dalam poin teratur, tapi langsung kurinyok niku. Pakan karena persoalan talak mungkin adalah nyo tabarruk, ada je bekna terjadi perceraian. Yaitu B, rujuk boleh dilakukan pada talak satu, maka nak kaitan talak dua. Lalu sesudah terjadi talak satu dan dua, hinan yang tempat dia rujuk, tentunya merunyan. Walaupun nak istilah itu ada talak lepas salah tema, yang tulisan rujuk boleh dilakukan pada talak satu dan dua. Kalau memang pada talak tiga, nah boleh juga. Mungkin dari pemateri itu tema, yang tulisannya kena rujuk baksa dua jut, hana mencihinan bak lepas jut, kadang-kadang nak tambahan, ya boleh. Itu perlu juga ditambah. Li pemateri itu tulisan yang kena rujuk boleh dilakukan pada talak satu dan talak dua. Perletama sahabat pemateri talak tiga pun boleh. Mungkin nyo yang diharapkan jenawab nyo buat orang ramai menyohanjut perlu, tidak boleh. Yang ke satu lagi berikutnya adalah bagaimanakah lafaz yang diucapkan suami pada ketika merujuk isterinya. Artinya kali isteri sah dua, kena wawa pakriban lafai lung wa bak rawana adapun rawana puwa balung ada rajak tu ilaiki adapun rajak tu ki ila nikahi. Apakah gonyan depuwa bak danyau atau danyau wa bak danyau, mungkin balik sagai. Dalam dua macamnya adalah pakriban, tentu saja menganalisa kalimat yang ada di dalam kitab. Kemudian apabila B adalah hana poin 1, 2, 3, malah rujuk boleh dilakukan pada talak 1 dan 2. Bagaimana lafaz yang diucapkan suami pada ketika merujuk isterinya. Tentu antara barang tersebut kiban. Seharusnya mungkin memberi jawaban pertama unun dan ke sebelah daripada yang Abu di Masjid Raya Walid, mungkin Abu di Nabi jawaban baca Abu matang perlah kepada Abu, kamu laki jawaban daripada Abu. Kemudian juga Abu menunjukkan kepada jawaban kepada Abu di Kerut Lintang. Terus kamu laki jawaban dari Abu di Kerut Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dalam poin 2 persoalan rujuk. Di sini sudah jelas rujuk boleh dilakukan pada salah satu dan dua. Cuman yang menjadi pertanyaan bagaimana lafaz yang diucapkan suami pada ketika rujuk kepada istrinya. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian bila timbul pertanyaan, apakah rujuk itu dianjurkan Rasulullah? Maka dalam hal ini sebagaimana nikah sunnah Nabi, juga rujuk sunnah Nabi. Karena Nabi menyuruh kepada pemuda yang belum nikah dianjurkan supaya melakukan pernikahan, dan kepada orang yang telah nikah, yang telah berpisah dengan suaminya alias talak raj'i, dianjurkan oleh Rasulullah untuk rujuk, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Abdullah bin Umar mentalakkan istrinya talak raj'i. Lalu Rasulullah berkata kepada ayahnya, kepada Sayyidina Umar, mur ibnaka falyuraji'ha, suruh anakmu itu supaya rujuk kepada istrinya. Itu perintah Nabi.
Maka dalam hal ini, untuk tidak meragukan sebagaimana nikah dianjurkan Nabi, rujuk juga dianjurkan Nabi. Cuman lafal rujuk, bagaimana lafadznya? Jadi tentang yang menjadi pertanyaan bagaimana lafaz rujuk, adapun lafaz rujuk menurut catatan wa in kala zauju raja'tuka au irtaja'tuka sahha. Andai kata suami berkata, saya rujuk padamu, ataupun saya irtaja'tu, saya pulang kepadamu. Jadi raja'tu, irtaja'tu itu hampir sama-sama maknanya. Pokoknya long kalau rujuk abang kata. Atau kata kalau pergi salam nikah lu. Kalau pergi salam maksud nyan kasah menurut Abu Ishaq Asy-Syiradi. Mapakan lafai rujuk raja'tu kasah kepegah li Abu Ishaq. Li annahu waradat bihi sunnatu, karena lafai rujuknya natika hadis laginya. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam mur ibnaka fal yurajiha, yaitu sabda Nabi, suruh anakmu untuk rujuk pada istrinya. Berarti lafai rujuk terdapat dalam hadis, maka lafaz raja'tu itu sudah sah karena begitu datang hadis. Wa in kala radatuka saha li annahu warada bihil Quran, dan juga beliau mencatat, dan jika suami berkata ku kembalikan kamu juga sah radatu. Kenapa sah? Li annahu warada bihil Quran, karena soal radda itu datang dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, yaitu firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, suami mereka berhak untuk mengembalikan mereka, atau berhak dengan mengembalikan mereka dalam nikah, atau mengembalikan mereka itu istri menjadi istrinya, suami yang berhak. Maka soal rad juga boleh dan sah karena datang Al-Quran, karena dalam Al-Quran begitu firman Allah. Jadi makanya walaupun menjadi pertanyaan persoalan lafal rujuk, namun lafal rujuk memang mudah dan tidak susah. Kenapa juga payah orang rujuk? Karena syaitanlah yang membuat payah dan yang membuat susah. Setelah cerai payah rujuk, setelah cerai susah untuk rujuk. Kenapa? Syaitan yang membuat susah. Malu kok rujuk, setelah ditinggalkan malu. Lalu syaitan mengeluarkan pendapat agar orang lari dari rujuk. Katanya, air liur kalau sudah diludah jangan ditelan lagi, kata syaitan. Ini syaitan pandai dia. Kalau sudah diludah jangan telan lagi lah. Jijik malu ah. Jadi sehingga setelah bercerai, padahal lafaz rujuk tidak sukar dan tidak payah, susah untuk rujuk. Kenapa? Karena masuknya orang yang ketiga. Saya rasa jawaban dari permintaan moderator sekedar bagi saya. Pertama, dasar rujuk memang perintah Nabi. Kedua, rujuk itu memang mudah. Maka siapa kita yang hadir ini, andai kata terjadi pisah dengan istri, cepat-cepat rujuk karena Nabi suruh, dan tidak sukar, saya rujuk padamu, atau ku kembalikan kamu ke rumahku sebagai istriku lagi, sudah sah. Jadi tidak payah-payah. Saya rasa
Sekian saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Poin B yang pertama disampaikan oleh Abu Kelindang, dasar hukum. Dasar hukum iaitu dasar narujuk. Tenten narujuk dua dasar, baik hadis atau Al-Quran. Hadis yang pertama adalah yang disampaikan yaitu mur yang akan dinyatakan oleh beliau, sehingga mur ibnaka falyuraji'ha, itu landasan narujuk. Kemudian yang kedua adalah wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddatihinna, itu juga mungkin perasaanku ia landasan narujuk. Lalu dengan landasannya menurut penjelasan Abu adalah tiga tahu. Tiga adalah lakau wa perumah, tiga perumah wa kelakau. Sehingga kalimat rajak tuki atau irjajak tuki. Kesimpulan lung wa bagata dengan kata lumpu balon menurut Abu sama-sama saja. Lalu kemudian inilah bukan dalam simpulan tu babuya. Lalu yang kedua adalah lanjut pula di atas labawan yang kana, apakah tambahan ataupun yang bukan tambahan, mungkin daripada Abu lontua lagi pada jawaban daripada Abu di Lamkawi, Bu Ishak untuk memberi jawaban. Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk puji Allah, salawat kepada Nabi, permintaan doa kepada seluruh hadirin hadirat sekalian. Di mengenai masalah rujuk, berken tuan hanam tamah ilmu, Pak ya bermajlis taklim Pak Abu Tumin, ne pegah cara rujuk, iaitu kata kalun kita ataupun kalun pernyuk lah nikah lun. Sebab nikahnya berbanding le Abu Tumin dari grupu. Jadi berkau rinang lah grupu dia. Tak tahu arti kata paruh luar. Jadi arti terujuk payah pergi sakli lah grupu dia. Kata kalun kita lah nikah lun. Sehingga model-model rujuk lagi yang kan bergak dia minta dua macam. Hingga karagu dia tata berkalu kalau berkata adapun kalau rujuk berkata itu bagi penting dia Abu bilang beladi. Jadi kakeli manung oleh perlu lang lepo dah puak lagi. Tanya dia lu grupo tentang grupo daurina. Mamba uronyo. Hai, walaupun berkan mudi dalam pikiran tu ada pegang-pegang siapa kau murah Abu Tumin menanya tak berkanya tentang meragukan. Tapi alhamdulillah dengan Tuhan kabar hadir Pak hai undangan upacara orangnya. Jadi kami tamah ilmu ya daripada Abu Kulintang. Mah kami tamah ilmu ya apabila kanya lagi kan dia adatul ilmi hujatun ala man lam ya'lam. Jadi tamah ilmu aja hujah turun Nabi debu. Oleh kerana demikian dalam dua pendapatnya Abu di Bram Ledi karena begitu kamu berkenpat ya bapak menjadi taklim. Jadi dengan kata Abu Kelintang dan tuan hana dapat dan tarjih di pulang bak guru-guru yang tua lain doa kedi dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengku dan sidang jamaah yang terhormat. Yang kedua dari Abu di Lamkawi. Hana ni khun long wo bak kata wo bak long, tapi Abu meletakkan dasar masalah. Nikah itu adalah milik suami. Apabila nikah milik suami, ante talik cia orinang petebi ulua pagar ni. Ya, petebi ulua pagar maah ni ku imu. Artinya dalam lingkaran adalah bulatan nikah.
Lalu apabila suami isteri diikat dengan satu bingkai pernikahan, talak itu adalah syok urang yang na dalam bingkai nikah berdebit luar, sama dengan nikah milik seragam mentah. Apakah kita nyawa tebiat tawa kedih ataupun urang yang kaya tebiat cok tawa kan pasal murid ke nabu kau yang nyawa payah tebiat kedih urang kaya tebiat cok pasal murid ke nabu hanjil lu rinyo gata lu buah balung karena bunuh kau luar sian maka jino lu tarik balik. Ini juga bahasa yang disampaikan oleh Abi di Langkawi. Tapi kesimpulan nanti dia Pak Ujung boleh dikucok kesimpulan. Kemudian juga berikutnya adalah Abu di Perla ataupun Abu Lega yang nalaya juga pada akhirnya akan dicok kesimpulan oleh Abu Ya yang nanti kepada Abi ataupun ayah di Perla. Kamu lagi tanggapan dari persoalan yang sama, kamu persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang kami kesempatan kepada Tuan untuk masalah yang bersangkut dengan lafaz rujuk. Sebagaimana telah dipaparkan oleh guru kita yang bersama Tengku Tikulintang dan juga kepada Mahle Abu di Langkawi, masalah rujuk sebagaimana tersebut dalam kitab Bajuri, lafaz yang sareh yang hana khilaf raja tuki yang sareh lafaz, aku kembali kepada engkau. Cuma masalah aradat tuki ila nikahi yang khilaf. Yang salah lu. Basyarat rujuk. Kalau dia tu lebih salah. Lafai-lafai yang sangkut dengan rujuk letat juga. Sesuai dengan pu yang akan dipegali Abu di Kulintang, Raja Tuki, Wartajak Tuki. Nyan lafai ji hana khilaf kepegah letungku sah untuk rujuk. Demam menyeradat tuka, radat tuka ila nikahi, radat tuki ila nikahi, wa amsak tuki alaih, nyan sareh bak tentang rujuk, nyan menurut pendapat yang asah. Jamban yang tersebut dalam kitab Bajuri. Heno menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga tambahan dari ayah di Perla adapun ayah lagi bahasan mentang lagi kira-kira dengan bahasa Raja Tuki. Raja Tuki mungkin apakah Raja Tuki kita nyawa buat urinang atau lain Raja Tuki ngeraja tu ilaiki. Tentu dengan bahasa tersebut karena yang cok kesimpulan yaitu Abu Ya dua macam yang agak nampak berbeda. Raja Tuki lunwo bak gata atau Raja Tuki terjemahan jih adalah Raja Tuki kan lunwo bak gata tetapi adalah Raja Tuki ila nawyo. Dan dalam dua macamnya adalah palingan kalaupun terjadi perbedaan maka jalan yang lebih god yang lebih sareh tentu Abu Ya yang akan memberi kesimpulan yang terakhir. Karena ketiga-tiganya pemateri telah menyampaikan hasil daripada penyampaian jawaban, maka kesimpulan yang terakhir adalah di tangan Abu Ya untuk mengambil kesimpulan. Abu Ya, kamu minta untuk mengambil kesimpulan dua macam kata. Pada Abu Ya, persilakan dengan hormat.
Sesuai dengan bunyi pertanyaan, bagaimana lafaz yang diucapkan suami pada ketika merujuk pada istrinya. Lafaznya itu ada dua, sarih dan kinayah. Kalau sarih itu tegas, tidak ada ihtimal kemana-mana. Jadi tidak ihtimal kemana-mana, dan to the point, punya bahasa Bupati kita itu to the point, langsung mengenai sasaran. Hanya hal lain tak terjemahkan raja tuki kecuali ialah rujuk si suami kepada sang isteri. Yang kedua, lafaz kinayah. Kinayah kalau bahasa Arabnya itu ya kias, atau juga bisa diartikan dengan sindiran. Mana contoh yang kinayah? Kalau kinayah memerlukan niat, radat tuki, amsak tuki. Radat tuki itu bisa ihtimal kepada rujuk kepada si istrinya, dan bisa juga bisa ihtimal kepada yang lain. Sama seperti amsak tuki, aku tahan akan engkau. Tahan bagaimana maksudnya? Jadi enggak tegas, nak to the point. Jadi untuk lebih mempertegas sahnya rujuk itu, ya, tentang kalimat sarih dan kalimat kinayah, tidak semua kita faham, orang awam, ya. Jadi kecuali mungkin yang sudah alim, yang sudah abun-abun, wali-wali, abah-abah, awiyah dan sebagainya. Anda usah pakai kalimat yang lain lah. Kalimat sarih aja, raja tuki. Kasibnya macam. Dan dah boleh ta'alikkan yang lain. Raja tuki, itu bulan. Nah boleh itu. Walaupun kalimat sarih dia bilang raja tuki tapi sebulan. Raja tuki tapi hanya tinggal di rumah kah, tinggal rumah lun. Tak boleh. Itu tak boleh disangkukan di apa dengan yang lain. Mesti tegas. Raja tuki titip. Itu bisa kita baca. Anak boleh buka kita tofa, kita mahali, kita nyana, kita apalagi umpamanya Al-Fiqhul Islami Jalatu, dibuka mentang-mentang Nurul Qulub. Nurul Qulub singkat padat, ya. Jadi kalau boleh saya baca kalimatnya, yaitu wahya lafdun yadullu ala murad sarihan atau kinayatan. Mana contoh sarihan? Raja tuki. Mana contoh kinayatan? Rada tuki. Yang kedua amsak tuki. Nah, jadi dan disyaratkan bersyaratnya ada muta'alik wa ta'kid. Fala tasyahu binahwi raja'tuki in syi'ta raja'tuki syahran. Ya saya kembali kepada engkau jika engkau mau. Ya saya kembali kepada engkau jika abang kamu setuju. Aku kembali kepadamu saya ayah kasih nak boleh itu. Jadi tidak dihubungkan yang lain. Demikian saja sebagai tambahan. Terima kasih. Bacut Abu hai nota dudukkan bacut tu. Jadi masalah pertanyaan antara radat tu dengan rajak tu, menyobono ayah dilega begah radat tu adalah khilaf. Yang asah sareh lafai raddu, cuma payah takun kepada nikah lun sebab menyolah lafai radat tu menteng menyolah kun ila nikahi dengan laya hansah. Tapi menyolah lafai rajak tu nyo hana payah takun ila nikahi ataupun dilaya. Yang kemudian jino yang perlu datanya nguatet terjemahan ke bahasa Aceh. Radat tu piwo, raja tu piwo yang kiban. Nyo majelis. Mungkin terjemah kita nyawa dengan terjemah orang yang ahli terjemah lebih good tak pernah tak ikut orang ahli terjemah. Di antara ahli terjemah orang buka kita jawab bagaimana? Di antara ahli. Kemudian Walid tinggal buka-buka kita nyo terkeset ya kira-kira kalimatnya insyaallah. Tapi baik kesimpulan nyo kalail lagu kadawa lagu. Ya kira-kira bahasanya kira-kira aja menganalisa. Mungkin Walid atau tambah satu baca mungkin nak tambahan bercuti Pak Abu ya. Ini nak ada hubungannya dengan apa lafaz atau bagaimana lafaz disampaikan oleh sang suami kepada istri. Tapi ada hubungannya dengan kata-kata rujuk. Ini yang penting beda antara kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Kita kenalkan Wahabi, ya, yang tidak senang kepada pesantren, tidak senang kepada abu, mencaci ulama, itu Wahabi nama itu. Jadi kalau menurut kita
Boleh rujuk itu ialah talak pertama, talak kedua. Itu boleh. Itu namanya talak ruji'i. Boleh rujuk. Sebelum sampai idahnya, datang kita suami kepada sang isteri, menyampaikan kata-kata rajak tuki kalimat sarih. Tetapi kalau menurut Wahabi, Ibn Taymiyah antara lain, itu kemudian talak bain, talak 3 kali. Yang dalikah lego. Itu bagaimana itu talak bain kalau menurut kita. Kalau menurut Ibn Taymiyah, itu datang 1 kali. Nanti walaupun aku talak engkau 1000 atau 100, datang 1 kali. Ini bedanya. Jadi kalau talak bain tidak bisa dikata rajak itu, tapi jika berlaku bahasa yang sudah populer, yang susah kita hindari. Padahal kalimat itu asalnya di Padang itu, yaitu Cina buta. Cina buta. Jadi di Padang dulu itu ada memang Cina buta dia, sudah Islam. Jadi karena Cina buta waktu dia kawin dengan seorang perempuan, sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki yang berikutnya, tidak tahu apa perempuan itu cantik, apa masih muda, apakah dan sebagainya, atau bisa mengkawin. Kasih uang sekian, itu di Padang. Tapi nampaknya sudah berlaku seluruh Indonesia demikian. Ini yang penting kita ketahui. Talak pertama, talak kedua itu nama talak ruji'i. Cukup dengan kata-kata rajak itu sebelum habis masa iddah. Kalau sudah talak 3 kali atau ditalak sekaligus 3 kali, kami sudah bahas di MPU. Sini ada apa Walid Nuh, ibu ada Walid Nuh, ada Tengku Matang, kalau itu Tengku Muhammad, sudah kami bahas di dalamnya. Bahwa kita mengatakan bahwa talak 3 sekaligus tetap jatuh 3. Tapi kalau Wahabi berpendapat talak 3 sekaligus jatuh 1 kali. Demikian beda kita. Terima kasih ya. Sudah, sebagai tambahan dari Buya, Kitabur Raj'ati, kitab rujuk. Ini kitab pada menyatakan raj'ah, yakni kembali suami akan isteri yang sudah ditalakkan dia. Dan apabila talak seseorang akan isterinya 1 talak atau 2 talak, maka harus baginya ia suami rujuk akan dia dengan tiada izinnya isteri, karena tiada disyaratkan ridanya. Lun menyerujuk hana mangateli halun tim, ada anak tempi ruang rujuk mandang. Lalu maka harus ia rujuk itu selama belum lagi selesai iddahnya, tergantung apakah quru atau tergantung bulan atau tergantung dia hamil. Itu tergantung iddah, tergantung kondisi sirau isteri yang pisah dengan suami. Kemudian dan hasil rujuk daripada yang natiq, kalau memang sang suami urang jid matutuh kan bisu, maka kagekun nyan karujuk dengan beberapa lafaz. Setengah daripadanya, aku kembalikan dikau kepada nikahku, atau aku kembalikan dikau kepada aku, atau aku pegang akan dikau kepada nikahku. Maka segala lafaz ini sareh pada rujuk. Dan kitabahnya seperti berkawin, atau seperti kitabahnya seperti berkawin, aku akan dikau, atau bernikah aku akan dikau, maka berhajat kepada niat. Adapun bunuh kalau lafai kinayah, dan kinayahnya itu seperti berkawin aku akan dikau, kon aku kembalikan, atau pernikah aku akan dikau. Kalau memang lafaz tersebut diucapkan, kon adalah kalimat yang diucapkan aku kembali akan dikau, dan kan kembalikan dikau kepada nikahku, tetapi yang diucapkan adalah berkawin aku akan dikau, bernikah aku akan dikau, memerlukan kepada niat. Adapun yang bisu, maka hasil rujuknya dengan isyarat yang memberi waham. Tentu dalam terjemahan dalam bahasa yang kagak terjemah dalam bab rujuk, yaitu di dalam kitab Matla'il Badrin menulis yang bahwa apabila terjadilah perpisahan dan perceraian antara seorang suami dengan isteri, apabila dalam talak 1, 2 dan selama dalam selesai iddah, sang suami berhak mentang wewenang untuk bisa rujuk dengan tidak perlu kepada izin sang isteri, dengan catatan adakala diucapkan lafaz sareh, adakala yang diungkapkan lafaz kinayah. Apabila bicara lafaz yang orang menutup dengan lafaz sareh,
Di antaranya aku kembalikan akan dikau kepada nikahku, sama dengan adalah si perempuan dikembalikan kembali, atau aku kembalikan akan dikau kepada aku, dia ditarik balik, atau aku pegang akan dikau kepada nikahku, juga dia akan diikat kembali. Semuanya tiga-tiga ini merupakan lafaz yang sarih, hanya perlu kepada niat. Adapun kemudian menyebar runyukkan dengan lafaz yang sarih malah dengan lafaz kinayah, umpama lun mengkawin lam dengan rawa padahal lam edah, atau lun kalau menikah dengan rawa padahal lam edah, maka barang tersebut dia kalau sarih tidak perlu kepada niat, sedangkan menyebar kinayah adalah perlu kepada niat. Inilah kira-kira penjelasan. Dalam hal tersebut lun dua rasa untuk sementara adalah menurut lafaz sarih artinya si isteri dikembalikan kepada nikah. Belum jelas bacut. Ya. Kau intisyar lo. Kembali bahasa Indonesia. Yang bahasa Aceh putra. Lu kembalikan pulang ke? Mengembalikan barang orang lain. Yang kena pulang barang kau. Nyoku terjemah radatu kan. Bila bahasa Arab radatu lagi nyan. Wajibu radun kan pulang kan? Mata terbaca kitab wajiblah rad, nanti wajiblah pulang. Kerana kun wajibu ruju'u ma sadaqah. Wajib rujuk barang kaicu hana barang kitab begini. Jadi yang ibarat kitab wajibu radu ma sadaqah, wajib pulang barang kaicu. Jadi radu dengan rujuk lain. Yang kejit dalam tuhfah kun muradat tu payah ilahi. Payah ilah nikahi ataupun ilayah. Sama long pulang kata dalam nikah lon. Tapi menyorajak tu makna ji wow bahasa Aceh ataupun kembali nyo sang terjemah rajak tu menyoba rajak tu hana wajib kun ilayah ataupun nikahi, tetapi jit rajak tu ki hanjit tak kun rajak tu mentang. Adapun kun ilayah dengan ilayah nikahi nyo sunat menurut Pegah Ibnu Hajar. Nyan menurut pendapat lunduan. Ya, sudah. Untuk selanjutnya dalam hal tersebut merupakan adalah hasil semeneran tu dalam tim perumus. Untuk jinau mandang dua cara. Jit lun wo bagata, mandang juga gata wo balung. Tetapi adalah di tim perumus itu akan melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan pada akhir itu mentemulah satu kesimpulan. Berikutnya adalah persoalan yang kedua, yaitu hukum juga yang nak keterkaitan dengan penjelasan dan pembahasan pada orangnya, yaitu